Halo teman-teman, kami dari kelompok Black Sweep ingin mempresentasikan tugas 2 kasih kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Menggunakan COVID 2019. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wiko Fairuz Alim. Saya Agung Anugrah Widanto Sitohang. Saya Tengku Ahmad Sajali. Saya Felix Andreas Tarumpait. Saya Samuel Yogi. Pertama, masuk ke profil perusahaan. Perusahaan ABC adalah perusahaan teknologi yang beroperasi di sektor e-commerce. Mereka menyediakan platform online untuk penjualan produk dan layanan kepada pelanggan di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telah berkembang pesat dan menghadapi tantangan dalam mengelola infrastruktur TI mereka. Untuk mengatasi masalah yang ada dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan mereka, perusahaan ABC memutuskan untuk melakukan audit TI komprehensif. Masuk ke permasalahan, berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami terhadap studi kasus perusahaan ABC, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan dan tata kelola teknologi informasi. Permasalahan tersebut berdampak pada keamanan informasi, kontinuitas layanan, kepatuhan terhadap regulasi, kualitas layanan, serta pencapaian tujuan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan audit dan pengelolaan TI yang efektif untuk memastikan operasional perusahaan berjalan aman, andal, dan berkelanjutan. Masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama, kebocoran data pelanggan yang menimbulkan resiko finansial, reputasi, dan pelanggaran regulasi. Yang kedua, website sering mengalami downtime sehingga mengganggu proses transaksi. Ketiga, pengelolaan identitas dan hak akses pengguna belum optimal sehingga meningkatkan resiko akses tidak sah. Nomor 4, ada tuntutan kepatuhan terhadap regulasi privasi, data, dan keamanan informasi di berbagai wilayah operasional. Tujuan audit. Berdasarkan pengalaman yang telah diidentifikasi, tujuan audit kami adalah mengevaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019 Design Toolkit. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko TI, menentukan domain COVID yang sesuai, menyusun instrumen audit, dan memberikan rekomendasi agar keamanan informasi, konstitusional layanan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ditingkatkan. Seperti yang kalian lihat, di sini ada tabel desain faktor pertama, yaitu interface strategi. Bertujuan untuk mengidentifikasi strategi bisnis utama perusahaan. Berdasarkan hasil COVID 2019 Design Toolkit, perusahaan ABC memprioritaskan growth atau acquisition, innovation, dan cost leadership yang bernilai 5, serta client service dan atau stability yang bernilai 4. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berfokus pada pertumbuhan, inovasi, efisiensi operasional, dan tetap menjaga kualitas layanan kepada pelanggan. Selanjutnya, ada desain faktor kedua, yaitu enterprise goals. Digunakan untuk mengidentifikasi sarana bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil COVID 2019 Design Toolkit, perusahaan ABC memberikan prioritas tinggi pada sebagian besar sasaran bisnis, dari EJ1 sampai EJ11, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap regulasi, kualitas layanan, kontinuitas bisnis, dan optimasi proses bisnis. Yang ketiga, desain faktor ketiga yaitu risk profile. Digunakan untuk mengidentifikasi risiko utama teknologi informasi berdasarkan hasil COVID 2019 Design Toolkit. Risiko tertinggi terdapat pada enterprise structure atau TI arsitektur, TI operasional infrastruktur, hardware insiden yang skornya 25, diikuti logical attack dan software adoption problem.
yang skornya 20. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memprioritaskan pengelolaan infrastruktur TI, keamanan informasi, dan mitigasi risiko operasional. Baik, desain faktor yang keempat yaitu IT-related issues digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan teknologi informasi yang dihadapi perusahaan. Hasil identifikasi menunjukkan adanya kebocoran data, downtime sistem, pengolahan hak akses yang belum optimal, serta tuntutan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengolahan risiko dan keamanan informasi. Sambung ke DF5, yaitu Threat Landscape, digunakan untuk mengidentifikasi tingkat ancaman yang dihadapi perusahaan. Berdasarkan hasil COVID 2019, Design Toolkit, perusahaan ABC memiliki tingkat ancaman yang tinggi, sebesar 85% dan ancaman normal sebesar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi risiko keamanan cyber yang tinggi sehingga diperlukan pengolahan risiko dan pengendalian keamanan informasi yang lebih efektif. DF6 yaitu Compliance Requirement digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil COVID 2019 Design Toolkit, perusahaan ABC memiliki tingkat kepatuhan high sebesar 80% dan normal sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan informasi menjadi prioritas dalam pengolahan teknologi informasi. DF7, Role of IT, digunakan untuk mengidentifikasi peran teknologi informasi dalam organisasi. Berdasarkan hasil COVID 2019 Design Toolkit, perusahaan ABC memiliki peran TI sebagai factory dan strategik bernilai 5, serta turnaround bernilai 4. Hal ini menunjukkan bahwa TI berperan penting dalam mendukung operasional dan strategis bisnis perusahaan. Selanjutnya, DF8 sourcing model digunakan untuk mengidentifikasi model penyediaan layanan TI berdasarkan hasil COVID 2019 Design Toolkit. Perusahaan ABC menerapkan insource 35%, outsource 35%, dan cloud sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan kombinasi sumber daya internal, penyedia eksternal, dan layanan cloud dalam pengelolaan teknologi informasi. Dilanjutkan dengan desain faktor ke-9, yaitu implementation method. Digunakan untuk mengidentifikasi metode implementasi TI yang diterapkan perusahaan. Berdasarkan hasil COVID 2019 Design Toolkit, perusahaan ABC menggunakan DevOps sebesar 50% dan tradisional sebesar 30% dan Agile sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih berfokus pada pendekatan DevOps untuk mendukung pengembangan dan operasional TI secara efektif. Dilanjutkan dengan desain faktor 10, yaitu teknologi adoption strategi. Digunakan untuk mengidentifikasi strategi adopsi teknologi perusahaan. Berdasarkan hasil COVID 2019 desain faktor desain toolkit, perusahaan ABC menerapkan phase mover sebesar 35%, follower sebesar 35%, dan slow adapter sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan strategi adopsi teknologi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan organisasi. Berdasarkan hasil analisis desain faktor 1 hingga desain faktor 10, menggunakan COVID 2019 Design Toolkit, diperoleh rekomendasi governance dan manajemen objektif yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ABC. Hasil analisis menunjukkan bahwa domain Typo 12 Manage Risk memperoleh skor prioritas tinggi, yaitu 100. Sedangkan DSS 05 Manage Security Service memperoleh skor 80. Oleh karena itu, kelompok kami memilih APO 12 Manage Risk sebagai fokus audit karena paling sesuai dengan permasalahan dan resiko teknologi informasi
yang dihadapi perusahaan ABC. Domain APO 12. APO 12 Manage Risks merupakan domain pada COVID 2019 yang berfokus pada pengelolaan risiko teknologi informasi. Domain ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko TI dapat diidentifikasi, dianalisis, dipantau, dan dikendalikan secara efektif sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Domain APO 12 dipilih karena memperoleh skor prioritas tertinggi dan paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi perusahaan ABC, seperti kebosanan data, gangguan layanan, serta pengelolaan keamanan informasi. Domain APO 12 terdiri dari 6 subproses yang saling berkaitan dalam pengelolaan risiko teknologi informasi. Setiap subproses bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dapat diidentifikasi, dianalisis, dipantau, dikomunikasikan, serta ditangani secara efektif sehingga mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Subproses pada APO 12 yaitu collect data, analyze risk, maintain risk profile, articulate risk, define risk management action portfolio, dan respond to risk. Metode pengukuran. Metode pengukuran dan analisis hasil audit dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan risiko teknologi informasi di perusahaan ABC. Data audit dikumpulkan melalui wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen, dan penyebaran kuesioner, sehingga hasil analisis menggunakan skala dengan nilai 0, tidak, dan 1 untuk iya. Untuk menentukan tingkat pencapaian serta menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil COVID 2019 Design Toolkit, domain APO 12 Manage Risks menjadi prioritas audit karena memperoleh skor tertinggi. Audit ini difokuskan pada pengelolaan risiko teknologi informasi melalui 6 subproses APO 12 guna mendukung keamanan informasi, kontinuitas layanan, dan pencapaian tujuan bisnis perusahaan ABC. Sekian pemaparan tugas 2 kasih kami. Terima kasih.